Para mahasiswa, kita mulai kuliah pertama manajemen SDM berbasis IT ini dengan membahas tentang tujuan kuliah, dan materi pertama nanti membahas sistem informasi SDM. Jadi secara garis besar ada beberapa topik ini. Yang pertama dan kedua kita masih membahas dasarnya, yaitu manajemen SDM itu apa dan sistem informasi SDM itu apa. Kemudian nanti tugas Anda adalah menginstall salah satu sistem informasi SDM untuk mulai dipraktekkan di pertemuan kedua, pekan kedua. Dan setelah itu kita lebih banyak menerapkan manajemen SDM dengan menggunakan salah satu sistem informasi SDM, yaitu Orange SRM. Dan 3 pertemuan terakhir adalah presentasi tugas, ya. Maka nilai tugas itu cukup besar, yaitu 45%, yaitu menyusun laporan hasil praktik ini atau implementasi. UTS dan UAS masing-masing hanya 25%. Kita mulai dengan membahas review, ya, apa itu manajemen SDM. Nah, sebelum itu tujuan kuliah kita, ya. Jadi adik-adik setelah kuliah ini Anda harus mampu menjelaskan proses manajemen SDM di suatu organisasi. Nanti boleh mensimulasi, boleh mencari organisasi yang dijadikan latihan, ya. Mampu menjelaskan pengertian manajemen SDM berbasis IT atau sistem informasi SDM. Dan mampu menganalisis kebutuhan SDM setelah memahami proses bisnis di sebuah organisasi yang ada banyak SDM di sana. Di topik pertama kita membahas dulu apa itu manajemen SDM dan sistem informasi SDM. Di sistem informasi SDM ini salah satu sistem informasi berbasis komputer atau berbasis IT, ya. Seperti beberapa sistem informasi lain yang pernah dipelajari atau bersamaan dengan kuliah ini. Manajemen SDM ini mencakup beberapa, ya, sub bidang. Nah, antara lain ini ada 7, yaitu dimulai dari perencanaan, merencanakan kebutuhan SDM, spesifikasi SDM dan lain-lain. Kemudian perekrutan, nomor 2. Nomor 3 adalah orientasi, mengarahkan SDM sebelum mulai bekerja, ya. Keempat, pengembangan, termasuk di dalamnya ada pelatihan dan penilaian. Kelima adalah perawatan, di dalamnya ada cuti, gaji, dan terakhir pemberhentian. Nah, kita mulai dari apa sih perencanaan SDM, ya. Jadi tugas manajer SDM atau orang sistem informasi yang akan membuat atau membangun sistem informasi SDM harus memahami, bahkan ikut menyusun kebutuhan SDM, ya. Kalau kita posisinya di bagian SDM. Kemudian dari kebutuhan itu mana yang akan direkrut, maka langkah kedua atau proses kedua adalah perekrutan atau menarik, ya, penarikan, rekrutmen. SDM itu bisa melalui internet, ya, melalui media sosial, melalui sistem informasi yang akan kita praktikkan nanti, yaitu menggunakan Orange SRM, itu sistem informasi yang banyak digunakan untuk salah satunya untuk perekrutan ini, proses perekrutan. Nah, jadi perekrutan itu kita sebut bahasa awamnya dimulai dari lowongan kerja, ya. Kemudian nanti ada proses kedua yaitu seleksi. Jadi setelah ada pelamar yang masuk ke sistem informasi, maka langkah berikutnya adalah menyeleksi. Nah, seleksi itu mulai dari administrasi, ya, dipilih sesuai dengan kebutuhan tadi, sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian dilakukan tes wawancara, nah, bahkan ada tes kesehatan dan lain-lain. Nah, proses ini bisa direkam, ya, dalam sistem informasi SDM. Setelah diterima, ya, masih ada calon karyawan yang sudah diterima dalam proses seleksi, maka diberikan orientasi. Jadi ini mirip pelatihan, tapi pelatihan pertama sebelum mulai bekerja. Masa orientasi juga bisa bagian dari masa percobaan. Nah, ini tergantung perusahaannya, ya.
Dan setelah mulai bekerja, benar-benar mulai disiapkan sistem pengembangannya. Ya, sistem pengembangan SDM itu antara lain pelatihan. Setelah diberi pelatihan, baik pelatihan on the job maupun off the job, ya, nanti kita bahas khusus itu. Kemudian diberi penilaian, ya, dinilai apakah perlu dilatih lebih lanjut. Bahkan penilaian juga menentukan apakah kontraknya diperpanjang misalnya, gajinya perlu dinaikkan. Ini bagian dari pengembangan. Nah, setelah itu kalau kita prosesnya berturutan, maka dirawat, ya. Setelah dilatih harus dipertahankan SDM itu supaya tetap bekerja di perusahaan. Nah, salah satunya diberi gaji yang baik, ya, yang wajar, yang bersaing, ya. Jangan sampai dia pergi ke perusahaan lain hanya karena gajinya kurang. Kemudian diberi jaminan, diberi cuti supaya selalu segar, ya, misalnya. Jadi sistem cuti itu juga ada dalam sistem informasi SDM, bagian dari perawatan. Dan terakhir, kalau memang sudah habis masa kontrak atau usianya masuki pensiun, maka dihentikan. Nah, proses ini juga tercatat dan sistematis ada di dalam sistem informasi SDM. Pemahaman tentang peraturan perundang-undangan penting bagi SDM, itu harus dimasukkan ke dalam sistem informasi juga. Misalnya pensiun usia 60 tahun misalnya, ya. Terus harus ada pesangon, ya. Nah, itu dimasukkan ke dalam sistem informasi SDM. Baik, itu tadi garis besar tugas manajemen SDM. Sekarang kita masuk ke mereview kembali sistem informasi dan sistem manajemen, ya. Sistem informasi yang kita bahas adalah sistem informasi yang berbasis komputer. Ada banyak sistem informasi, ya, kita akan bahas secara cepat, ya, satu persatu. Jadi selain sistem informasi SDM ini, di dalam organisasi itu ada beberapa sistem, ya, informasi. Sistem informasi salah satunya SDM, ya, sistem informasi manajemen, itu salah satunya adalah sistem informasi SDM ini. Tujuannya untuk salah satunya pengambilan keputusan, ya. Jadi, karena dia mencatat dari masa lalu, ya, kalau misalkan SDM perjalanannya sejak awal bekerja, periodik apa yang dia lakukan selama bekerja, dan bisa jadi laporan khusus, ya. Nah, misalnya akan diangkat, jabatannya dinaikkan, gitu, ya. Nah, sistem informasi apa selain SDM, ya, yang saling terkait, yang bisa diintegrasikan istilahnya. Nah, salah satunya ada sistem informasi akuntansi, itu yang terkait dengan penggajian nanti. Ada sistem pendukung keputusan, ya, itu hubungannya nanti dengan pengambilan keputusan ketika seorang SDM harus diangkat, ya, harus direkrut, harus dinaikkan jabatannya dan sebagainya. Bahkan sekarang trennya mulai menggunakan sistem berbasis pengetahuan. Ya, sistem berbasis pengetahuan artinya di dalamnya ada banyak informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Nah, lebih tinggi lagi ada sistem pakar, ya, expert system, itu dasarnya berbasis pengetahuan tadi, dan paling tingginya adalah artificial intelligence. Nah, itu kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Nah, kita ulang juga, sistem informasi SDM ini menjadi bagian dari sistem informasi fungsional, ya, atau subsistem. Jadi di dalam sistem informasi fungsional organisasi itu ada sistem informasi pemasaran, produksi, sistem informasi keuangan, dan sistem informasi SDM. Nah, itu nanti digunakan lebih lanjut dalam pengambilan keputusan, salah satu fungsinya, ya, oleh eksekutif. Maka ada juga sistem eksekutif, ya, sistem informasi eksekutif, disingkat EIS, ya, Executive Information System. Nah, DSS, Decision Support System, yang bagian dari sistem informasi enterprise di sebuah organisasi. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk piramida, maka yang paling dasar adalah sistem
pemrosesan transaksi seperti akuntansi tadi ya. Kemudian data dari keuangan digunakan untuk sistem informasi manajemen, misalnya SDM, gaji SDM ya, gaji karyawan itu salah satu sumber penghitungannya nanti dari sistem informasi akuntansi. Dan setelah itu dipakai untuk pengambilan keputusan, misalnya membesarkan perusahaan ya, dan akhirnya mengambil keputusan paling puncak kayak Executive Information System itu pengambilan keputusan untuk direksi. Nah, kita lanjut tentang keterkaitan tadi ya sistem informasi SDM dengan yang lain. Jadi selain akuntansi ada sistem informasi perkantoran ya, sistem sederhana, sistem otomatisasi perkantoran seperti email dan office, sistem pendukung keputusan tadi ya, dan sistem informasi eksekutif. Nah, kalau sistem informasi SDM itu memang fokus untuk mengelola dimulai dari data pegawai, kenaikan pangkatnya, gajinya, ya ini saya ulang sekilas, termasuk kaitannya nanti dengan pengambilan keputusan untuk membesarkan organisasi. Misalkan ini ada SDM yang hebat tapi belum dioptimalkan, nah itu dari data sistem informasi SDM bisa digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih besar di luar SDM-nya itu sendiri. Apa manfaatnya sistem informasi SDM ya secara garis besar? Salah satu buku yang ditulis Eko Budianto menyebutkan ya, pengurangan biaya ya, salah satunya karena dibandingkan sebelum ada sistem informasi ini, karena ada penghematan kertas, penghematan waktu, bahkan bisa penghematan karyawan ya, memperluas jangkauan karena bisa online ya, menyederhanakan struktur ya, dan sebagainya. Nah, kalau kita sebut sistem informasi SDM sebuah sistem, maka di dalamnya ada subsistem. Nah, subsistem itu disebut juga modul dalam sebuah aplikasi, misalnya Orange SRM ya. Jadi ada modul data karyawan atau manajemen informasi personel, ada modul perekrutan, ada modul absen, modul cuti, modul pelatihan, modul penilaian, penggajian atau payroll, dan administrasi sistem itu sendiri. Jadi sistem informasi ini juga butuh modul khusus untuk administrasi sistem. Nah, kita mengenal sekilas apa itu Orange SRM ya. Ini adalah salah satu software open source khusus untuk manajemen SDM. Jadi bisa kita dapatkan secara free tanpa lisensi atau kita sewa di cloud. Kemudian yang belum ada apa di yang open source itu payroll ya, payrollnya belum ada. Kalau pelatihan bisa dibuat sederhana atau dihubungkan dengan sistem training yang lain, misalnya Moodle yang open source. Baik, jadi tugas kalian yang pertama ini adalah memasang atau menginstall Orange SRM di komputer masing-masing. Kemudian tulis ya proses instalasinya itu sebagai catatan pertama, sebagai dokumen pertama, karena membuat dokumen adalah salah satu tugas dari seorang sistem informasi ya, profesional di bidang sistem informasi, yaitu dokumen.